Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dosen yang terhormat dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Ega Farandi dengan NIM 142250270 dari kelas EAG. Eh, Pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan akhir bisnis dari mata kuliah kewirausahaan tentang kegiatan Expo dari kelompok Nyamspace. Nah, ini ada anggota kelompoknya yang terdiri dari 11 anggota. Nah, untuk daftar isinya mungkin pada bab satu atau pendahuluan ada gambaran bisnis dan analisis bisnis. Pada bab 2 ada realisasi dan evaluasi kegiatan Expo. Pada bab 3 ada penutupnya. Nah, oke. Langsung saja yang pertama pendahuluan. Oke, yang pertama ada gambaran bisnis. Eh, pada latar belakang ide ini muncul karena kami melihat banyak mahasiswa itu sekarang membutuhkan camilan yang praktis dengan harga yang terjangkau, namun tetap memiliki kualitas dan kebersihan yang baik. Nah, produk kami ini terdiri dari beberapa varian risol serta es kelapa muda segar. Untuk menjaga kualitas risol, risol baru digoreng ketika ada pesanan sehingga tetap hangat dan renyah saat disajikan. Nah, untuk target pasar kami menargetkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta orang-orang yang hadir pada saat kegiatan Expo berlangsung. Nah, yang selanjutnya ada analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, kekuatan utama Nyamspace itu terletak pada variasi produk, kualitas bahan, serta sistem frozen to fry yang menjaga kualitas risol saat disajikan. Nah, namun usaha kami masih memiliki kelemahan karena bergantung pada supplier, sehingga margin keuntungan menjadi lebih terbatas. Di sisi lain, peluang usaha masih cukup besar karena makanan ringan seperti risol masih banyak diminati oleh masyarakat. Walaupun demikian, kami juga menghadapi persaingan dengan usaha sejenis serta kenaikan harga bahan baku yang dapat mempengaruhi keuntungan. Nah, melalui analisis SWOT ini, kami dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan usaha, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan usaha kami ke depannya. Nah, yang selanjutnya ada analisis VPC atau Value Proposition Canvas. Analisis ini kami gunakan untuk melihat apakah produk yang kami tawarkan sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, konsumen menginginkan makanan yang praktis, enak, harga terjangkau, dan disajikan dengan cepat. Oleh karena itu, kami menawarkan risol dan yang digoreng saat dipesan, es kelapa muda segar, pelayanan yang cepat, serta paket bundling agar pelanggan memperoleh nilai dalam setiap pembelian. Nah, melalui analisis ini, kami menyimpulkan bahwa produk Nyamspace ini sudah mampu memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, yang selanjutnya ada analisis BMC atau Business Model Canvas. Business Model Canvas menggambarkan bagaimana usaha kami dijalankan. Target pasar kami adalah mahasiswa dan sivitas kampus. Produk di, yang dipasarkan melalui media sosial dan penjualan langsung saat expo. Nah, pendapatan berasal dari penjualan risol, es kelapa muda, dan paket bundling. Sedangkan biaya utama meliputi pembelian produk dari supplier, kemasan, perlengkapan, dan kebutuhan operasional lainnya. Melalui bisnis model Canvas ini, kami dapat melihat bahwa setiap bagian dalam usaha saling berkaitan, sehingga bisnis dapat berjalan dengan lebih terarah. Nah, yang selanjutnya ada realisasi operasional. Sebelum ekspo dimulai, kami melakukan berbagai persiapan seperti menentukan supplier, menyiapkan perlengkapan,
dan membagi tugas kepada setiap anggota kelompoknya. Nah, saat expo berlangsung, risol digoreng setelah ada pesanan agar kualitasnya tetap terjaga. Sedangkan es kelapa muda disiapkan secara langsung agar tetap segar. Setiap anggota memiliki tugas masing-masing, mulai dari melayani pelanggan, menyiapkan produk, melakukan promosi, hingga mencatat transaksi. Nah, dengan pembagian tugas tersebut, kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik. Nah, yang selanjutnya ada realisasi organisasi. Nah, untuk yang pertama mungkin ada pembagian tugas organisasi. Yang pertama ada ketua, yaitu Indra Fata, wakil ketua dengan saya sendiri, sekretaris ada Yasmin dan Sandi, bendahara ada Zayan, dan untuk divisi produksi ada Javier Nicholas dan Gabriel. Nah, divisi pemasaran ada Mei Gabriela dan Najma, divisi Expo ada Aulia dan Sayu Putu. Nah, setiap anggota itu sudah bertanggung jawab sesuai tugas yang telah dibagi sehingga pekerjaan menjadi lebih teratur dan efisien. Nah, dalam pemasaran, kami menggunakan dua cara, yaitu secara offline dan online. Nah, secara offline, kami menawarkan produk langsung kepada pengunjung expo, dan secara online, kami menawarkan melalui Instagram serta WhatsApp. Menurut kami, kombinasi metode ini cukup efektif untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan. Nah, yang selanjutnya ada realisasi keuangan. Modal awal usaha kami berasal dari iuran seluruh anggota kelompok. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional seperti pembelian produk, kemasan, perlengkapan, dan kebutuhan ekspo lainnya. Selama kegiatan berlangsung, total penjualan yang kami peroleh sebesar 805.000. Total penjualan tersebut sebenarnya sudah melewati nilai break even point atau titik impas. Namun setelah seluruh biaya operasional dihitung, usaha kami masih mengalami kerugian bersih sebesar 16.028, sehingga nilai return on sales yang diperoleh masih negatif. Hasil ini menjadi bahan evaluasi dari kelompok kami agar kedepannya dapat lebih mengendalikan biaya operasional dan meningkatkan keuntungan usaha. Nah, yang selanjutnya ada analisis resiko dan evaluasi operasional. Selama kegiatan berlangsung, kami menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah ketidaksesuaian pencatatan transaksi QRIS karena kondisi stand yang cukup ramai. Hal tersebut menjadi evaluasi bagi kami agar kedepannya proses pencatatan transaksi dapat dilakukan dengan lebih teliti. Berdasarkan hasil evaluasi, kami menilai bahwa Nyamspace sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang. Namun karena keuntungan yang diperoleh masih belum optimal dan margin usaha relatif kecil, kelompok kami memutuskan untuk tidak melanjutkan usaha ini. Meskipun demikian, kegiatan ini memberikan banyak pengalaman mengenai pengelolaan usaha, kerjasama tim, serta pentingnya perencanaan dan evaluasi bisnis. Nah, yang terakhir adalah penutup. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa kegiatan kewirausahaan ini memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran bagi kelompok kami, mulai dari perencanaan usaha, pemasaran, operasional, hingga pengelolaan keuangan. Walaupun hasil usaha belum memperoleh keuntungan, kami mendapatkan banyak pelajaran yang dapat menjadi bekal untuk mengembangkan usaha yang lebih baik di masa depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk yang teman-teman dan ibu dosen yang sudah memberikan perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat 10 menit aja. Itu berapa menit? Hah? Berapa menit? Nggak ada nggak nggak ada menitnya. Emang minimal 10 menit? Iya, Cok. Emang ya? Iya, anjir. Oh.
Oh, berapa? 12. Kalau minimalnya 5 menit mah udah Kalian balik abis ini basa nggak apa-apa? tadi anjing. Nggak emang balik aku. Mau ke sini ke gas. Iya, Cuk. Mana?